Dalam 3 bulan pelatihan pintu tertutup, dengan bantuan Vena Roh Wang Lin berhasil menembus tahap Naschen Soul. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mereformasi jiwa asalnya dan kemudian tingkat kultivasinya akan kembali ke tahap formasi jiwa. Hanya ada 3 bekas segel daun teh yang tersisa di wajahnya dan segel santai berada di ambang kehancuran. Dibandingkan dengan semua ini, pencapaian terbesarnya adalah dia menemukan bahwa seluruh sekte pemurnian jiwa ditutupi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Benda tak kasat mata yang menutupi sekte ini kadang-kadang melepaskan pecahan jiwa dan kemudian ratusan energi spiritual yang berbeda keluar untuk memperjuangkannya. Fragmen jiwa ini tidak selalu muncul di tempat yang sama, mereka tersebar di setiap bagian dari gunung pemurnian jiwa. Setelah memperhatikan ini, hatinya tergerak. Dia dengan cepat mengeluarkan manual bendera jiwa dan kemudian setelah memeriksanya untuk sementara waktu, dia bisa melihat beberapa rahasia. 3 metode untuk memperbaiki bendera jiwa dibagi menjadi pemurnian jiwa, ekstraksi jiwa dan penyegelan jiwa. Pemurnian jiwa adalah metode untuk menghaluskan setiap fragmen jiwa di dunia dan menyegelnya di dalam sebuah bendera sehingga ia akan tumbuh alih-alih menghilang. Ekstraksi jiwa berbeda. Itu tidak bisa memperbaiki fragmen jiwa. Ia hanya bisa mengekstrak jiwa dari orang yang hidup dan menyegelnya di dalam bendera jiwa untuk dikendalikan. Adapun yang terakhir, penyegelan jiwa Wang Lin tidak memiliki apapun untuk membandingkannya dan agak bingung. Menurut gunung pemurnian jiwa, bendera jiwa berada di peringkat puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu dan sebagainya. Semakin banyak jiwa yang terkandung dalam bendera, semakin kuat kekuatannya. 10 dan 100 jiwa bendera sangat umum, tetapi sekali bendera jiwa memperoleh 1000 jiwa itu bisa menggunakan mantra tertentu dan kekuatannya akan tergantung pada jiwa utama. Untuk membuat bendera jiwa ribuan jiwa, seseorang harus memiliki jiwa utama. Ini adalah faktor pembatas yang membuat bendera ribuan jiwa cukup langka. Bendera 100 jiwa telah mencapai batas 999 jiwa, tetapi tanpa jiwa utama, bendera itu tidak dapat menjadi bendera jiwa ribuan jiwa. Hanya ada satu persyaratan untuk jiwa utama dan itu adalah bahwa itu harus lebih kuat daripada semua jiwa lain di bendera jiwa digabungkan. Sementara Wang Lin mempelajari bendera jiwa, dia memikirkan Qilin jauh di bawah sekte. Binatang itu pasti jiwa utama bendera jiwa emas itu. Wang Lin telah mengumpulkan sejumlah besar fragmen jiwa selama 3 bulan kultivasi ini. Untuk beberapa alasan fragmen jiwa ini telah berkumpul di dalam Vena Roh. Ketika Wang Lin memeriksa Vena Roh untuk pertama kalinya, mereka tidak ada di sana. Seseorang jelas telah mengumpulkannya sebelum dia memeriksanya. Saat dia mengumpulkan pecahan jiwa, dia mengerti kemana perginya semua pecahan jiwa dalam Vena Roh. Mereka semua diserap oleh bendera jiwa di bawah sekte. Seseorang dan bendera mulai mencuri fragmen jiwa dari satu sama lain. Namun bendera dikunci di satu tempat dan tidak gesit seperti Wang Lin. Dalam 3 bulan terakhir hampir 90% dari fragmen jiwa diambil oleh Wang Lin. Ada jiwa yang kuat dan lemah di antara fragmen jiwa ini. Selama 3 bulan ini Wang Lin menemukan satu yang berada pada tahap awal Naschen Soul dan menggunakannya sebagai jiwa utamanya. Tidak banyak fragmen Naschen Soul yang muncul, hanya sekitar 2 atau 3 tahun. Setiap kali seseorang muncul, para murid utama dari sekte pemurnian jiwa akan memperebutkannya. Kata-kata Guodongjian menggerakkan Wang Lin. Persis seperti yang dia pikirkan, murid-murid dari gunung ekstraksi jiwa mengekstraksi jiwa dari tubuh untuk disegel ke bendera mereka. Dia memutuskan bahwa dia harus mencari waktu untuk mendapatkan sendiri metode produksi bendera jiwa dari gunung ekstraksi jiwa dan mempelajarinya. Adapun pusaran jiwa itu adalah salah satu dari 3 teknik di dalam manual bendera jiwa. 3 teknik itu adalah kondensasi, vortex jiwa dan pengorbanan darah. Kondensasi agak sederhana. Meskipun hanya ada 10 jade di perpustakaan pemurnian jiwa, banyak yang telah membuat salinan teknik ini untuk dijual. Teknik ini didasarkan pada pemurnian jiwa. Dengan teknik ini seseorang dapat membuat fragmen jiwa halus mengambil bentuk dan memasukkannya ke dalam bendera jiwa. Vortex jiwa adalah teknik yang sangat langka. Setidaknya ini adalah kasus di gunung pemurnian jiwa. Diperlukan setidaknya kultivasi tingkat Naschen Soul untuk belajar, tetapi tidak semua kultivator Naschen Soul bisa mempelajarinya. Misalnya Guodongjian masih belum berhasil mempelajarinya. Setelah teknik ini digunakan itu akan menyerap sejumlah besar jiwa. Apakah itu digunakan untuk bertarung atau mencuri jiwa, itu sangat kuat. Teknik terakhir adalah pengorbanan darah. Menggunakan teknik ini akan meningkatkan kekuatan bendera jiwa beberapa kali lipat. 3 alasan mengapa sekte pemurnian jiwa memiliki begitu banyak murid namun begitu kuat, adalah karena teknik ini. Namun teknik ini sangat sulit dipraktekkan. Bahkan sebagian besar murid Naschen Soul tahap akhir tidak dapat mempelajarinya. Wang Lin melambaikan tangannya dan pusaran jiwa menghilang. Dia mengeluarkan bendera jiwa dan kemudian sejumlah besar fragmen jiwa diserap olehnya. Ekspresi Guodongjian sangat jelek. Butuh bertahun-tahun kerja keras baginya untuk mengumpulkan semua fragmen jiwa itu dan mereka dicuri begitu saja.
Setelah menghela nafas, dia hanya bisa tersenyum pahit. Ini adalah aturan sekte pemurnian jiwa. Dia datang ke sini untuk mencuri bendera jiwa Wang Lin, tetapi malah diambil. Dia menghela nafas lagi, menggenggam tangannya pada Wang Lin dan pergi dengan perasaan tertekan. Wang Lin menempatkan Naschen Soul yang dia tangkap ke dalam bendera jiwanya. Segera mulai berkelahi dengan Naschen Soul yang sudah ada di dalam. Wang Lin tidak lagi melihat bendera, dia tahu bahwa pemenang akan menjadi jiwa utama baru, dan yang kalah akan menjadi bawahan pemenang. Jantung Suyun dan Li Wei berdegup kencang saat mereka diam-diam berdiri di samping. Meskipun Suyun terlihat percaya diri sebelumnya, dia tidak akan pernah berpikir bahwa kakak senior King Mu akan berhasil menguasai pusaran jiwa. Wang Lin melihat sekeliling. Tempat ini sangat elegan dan berisi daya tarik tertentu. Wang Lin dengan tenang dan perlahan berkata, "Aku akan mengampuni kalian berdua yang mengubah lingkungan guaku. Kalian berdua, cepat pergi." Suyun mengungkapkan ekspresi memohon dan berkata, "Saudara senior King Mu, kami berdua tidak akan mengganggu Anda. Jika kita pergi sekarang pecahan jiwa yang telah bekerja keras untuk kita akan dicuri. Kami berdua hanya menginginkan tempat yang aman untuk berkultivasi. Kami pasti tidak akan membuat masalah bagi Anda." Wang Lin tidak berbicara, tetapi matanya menjadi dingin. Hati Suyun bergetar ketika tatapan itu menimpanya. Li Wei sudah pemalu dan pada titik ini dia tidak bisa menahannya lagi, jadi dia mulai menangis. Li Wei sangat berbakat, dia mencapai tahap pertengahan formasi inti relatif cepat. Kemudian selama kompetisi murid luar dia memberikan semuanya, dan menjadi murid sekte dalam. Tetapi setelah memasuki sekte dalam, itu bukan apa yang dia harapkan sama sekali. Sekte dalam adalah tempat yang kuat melahap yang lemah, itu jauh berbeda dari yang dia harapkan dari sekte budidaya. Wang Lin mengerutkan kening. Dia melambaikan lengan bajunya dan baru saja akan membuang keduanya ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langit. Sosok hijau yang tampak seperti peri turun dari langit dan mendarat 100 kaki di depan Wang Lin. Liu Mei. Setelah melihat wanita ini, Wang Lin mengerutkan kening lebih keras. Liu Mei tersenyum tipis dan berkata, "Saudara King Mu telah memulihkan sebagian besar kultivasinya. Itu panggilan untuk perayaan." Saat Liu Mei berbicara, Wang Lin menunjuk ke udara, menyebabkan Suyun dan Li Wei pingsan. "Liu Mei, langsung saja ke intinya, tidak perlu berpura-pura. Anda hanya merusak citra masa lalu yang saya miliki tentang Anda." Wang Lin menatap Liu Mei. Suaranya dingin. Liu Mei menatap Wang Lin. Dia menghela nafas dan berkata, "Wang Lin, musibah besar akan menimpa Anda. Pergi tinggalkan planet Suzaku." Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia menunggu Liu Mei selesai. Liu Mei berbisik, "Aku tidak akan berbohong padamu, Anda sudah tahu bahwa saya seseorang dari negara Suzaku, tapi saya bukan murid biasa. Tuanku adalah kultivator nomor 1 di Suzaku, Zhu Kuezi." Mata Wang Lin menyala. Semua yang ada dalam pikirannya tiba-tiba menjadi jelas dan dia bertanya, "Apa yang terjadi dengan Red Butterfly setelah pertempurannya denganku?" Setelah mendengarkan Liu Mei, dia tiba-tiba membuat koneksi dan sampai pada kesimpulan yang mengerikan. Liu Mei mengungkapkan sedikit apresiasi. Dia menatap Wang Lin dan berkata, "Red Butterfly dibunuh oleh kakak seniorku." Wang Lin menghirup udara dingin. Setelah mengkonfirmasi spekulasi itu, dia berkata, "Sepertinya pertarunganku dengan Red Butterfly hanya pertempuran udara dengan orang-orang tertentu." Liu Mei menggigit bibir bawahnya dan berbisik, "Kakak Wang, kamu harus pergi. Semakin cepat semakin baik." Dia memandang Wang Lin dengan penuh arti, menghela nafas dan pergi. Saat Liu Mei pergi, dia menghela nafas dan berpikir, "Wang Lin, Liu Mei diperintahkan oleh Tuan untuk meninggalkan tanda saya di hati Dao Anda. Ini adalah takdir yang tidak bisa ditolak oleh Liu Mei. Aku tidak bisa melanggar perintah tuanku kecuali bayanganmu muncul di hati Daoku. Tidak ada cara bagiku untuk kalah dalam pertarungan antara hati Dao kita ini. Hanya aku, Liu Mei, yang mengerti domain 1000 fantasi tanpa kekejaman dan menunjukkan emosi di permukaan sementara hatiku tetap kejam. Bagaimana Anda bisa menang?" Di matanya ada sedikit kekejaman, tapi itu disembunyikan oleh aktingnya. Wang Lin masih mengerutkan kening saat dia melihat punggung Liu Mei. Meskipun Liu Mei tampaknya telah menunjukkan masalahnya, itu juga meninggalkan ketidakpastian yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin mengerutkan kening lagi dan bergumam pada dirinya sendiri, "Semua ini aneh. Saya terus memiliki perasaan aneh tentang Liu Mei ini. Aneh." Tak lama setelah itu dia memandang Suyun dan Li Wei. Dia melambaikan tangannya dan memindahkan kedua wanita itu 1000 kaki jauhnya dari guanya. Ketika dia menggerakkan mereka, hatinya mulai bergetar seolah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan menarik kedua wanita itu kembali. Ekspresi mereka saat pingsan sangat berbeda. Ekspresi Yusun sebelumnya sangat kuat dan teguh, dan dia berbicara untuk gadis lain. Tetapi sekarang setelah dia tertidur, ekspresinya menunjukkan sedikit kelemahan dan ketidakberdayaan. Kesan Wang Lin sebelumnya tentang wanita lain adalah bahwa dia sangat lemah. Namun sekarang ekspresinya sangat ditentukan dan kejam. Dia jelas salah satu dari mereka yang tampak lemah tetapi sebenarnya sangat kuat di dalam. Wang Lin merasa seperti kilat menghantam otaknya dan matanya berbinar. Dia mendongak ke arah mana Liu Mei pergi dan mencibir.
Sekarang saya mengerti mengapa saya mendapatkan perasaan aneh ini setiap kali saya melihat Liu Mei. Meskipun dia menunjukkan semua emosi ini seperti dia peduli, dia sebenarnya menggunakannya untuk menyembunyikan sifat kejamnya yang sebenarnya. Ketika Wang Lin menatap di mana Liu Mei menghilang, matanya menjadi dingin. Saya tidak bisa melihat kultivasi Liu Mei, jadi dia pasti memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada saya. Kalau tidak dia tidak akan menjadi murid Su Kuezi. Hanya saja, saya tidak tahu mengapa wanita ini melakukan kontak dengan saya. Wang Lin mengerutkan kening lebih keras. Dia melambaikan tangannya dan Suyun dan Li Wei mendarat puluhan meter jauhnya. Wang Lin bukan orang yang baik, tetapi melihat fakta bahwa mereka berdua pingsan memungkinkannya untuk melihat melalui Liu Mei. Jadi dia tidak menendang mereka. Liu Mei tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuh saya sebelum kultivasi saya pulih. Jadi tujuannya bukan untuk saya mati. Kontaknya dengan saya tampaknya dipenuhi dengan emosi tetapi juga beberapa kekejaman. Ini aneh. Dia jelas tidak memiliki niat yang baik. Ekspresi Wang Lin suram. Tak lama kemudian dia melambaikan lengan bajunya, berjalan ke guanya dan duduk dalam posisi lotus. Kultivasi tidak lagi menjadi masalah. Setelah jiwa asal saya pulih, tingkat kultivasi saya akan kembali ke tahap pertengahan formasi jiwa. Yang paling penting sekarang adalah memulihkan jiwa asal saya. Saya perlu menemukan tekanan spiritual yang lebih kuat. Hanya dengan begitu saya dapat memaksa jiwa asal saya untuk berubah. Wang Lin merenung sedikit sebelum menghilang. Dia muncul kembali jauh di bawah tanah di mana Vena Roh untuk gunung pemurnian jiwa berada. Ini adalah bagian terendah dari Vena Roh. 3.000 kaki ke kiri ini adalah tempat bendera emas berada. Pada kisaran ini kilin di dalam bendera jiwa tidak bisa mengganggunya. Sambil duduk di sini Wang Lin bisa merasakan tekanan dari energi spiritual sekitarnya berkumpul ke arahnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menutup matanya. Kali ini dia tidak menyerap energi spiritual apapun tetapi menggunakan tekanan untuk dengan cepat mereformasi jiwa asalnya. Waktu perlahan berlalu. Suyun dan Li Wei bangun untuk menemukan bahwa mereka tidak berada di luar jangkauan gua, jadi mereka punya pikiran. Setelah keduanya mendiskusikannya sebentar, mereka membuat gua kecil di dekat tempat mereka bangun dan diam-diam berkultivasi. Pada hari ini Wang Lin memadatkan jiwa asalnya seperti orang gila dengan meminjam tekanan spiritual dari pembuluh darah roh sekitarnya ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Meskipun jiwa asalnya belum sepenuhnya pulih, keadaannya jauh lebih baik daripada beberapa bulan yang lalu. Saat ini hanya ada 2 tanda segel teh yang tersisa di wajahnya. Mata Wang Lin berbinar. Dia menyebar akal ilahi dan mengunci bendera jiwa emas 3.000 kaki jauhnya. Pada saat ini sebuah ilusi tiba-tiba muncul di sebelah bendera dan raungan keluar darinya. Raksasa kilin muncul di sebelah bendera dengan mata penuh haus darah. Ilusi dengan cepat mundur setelah mendengar deru dan dengan cepat terbentuk. Wang Lin mengenali orang ini, dia adalah kepala penatua dari Gunung Pemurnian Jiwa, kultivator Naschen Soul tahap akhir yang hanya perlu memahami domainnya untuk mencapai tahap formasi jiwa. Sial, bendera 100.000 jiwa ini semakin kuat. Kapan saya bisa memperbaiki bendera dengan kecepatan kultivasi saya? Wajah orang tua itu suram. Binatang kilin itu tidak secara aktif menyerang orang tua itu seperti yang dilakukan Wang Lin. Dalam mata haus darahnya ada sedikit ejekan. Hewan brengsek, teriak pria tua itu. Para leluhur telah menetapkan bahwa bendera yang disegel di bawah 3 puncak adalah milik siapa saja yang dapat memperbaikinya. Suatu hari Anda akan menjadi milik saya. Kilin mendengus dan penghinaan di matanya semakin dalam. Pria tua itu membuka tasnya dan bendera emas samar-samar muncul. Dia mengibarkan bendera dan banyak jiwa keluar. Di depan ada jiwa Naschen Soul tahap akhir sebagai jiwa utama. Di belakangnya ada 10 jiwa-jiwa Naschen tahap pertengahan dan awal, serta di belakang mereka ada jiwa-jiwa lain dari berbagai tingkat kultivasi. Orang tua itu berteriak, 10.000 jiwa, melahap. Dia mengarahkan bendera ke Kilin dan kemudian semua jiwa mengeluarkan raungan saat mereka menerjang ke arahnya. Kilin mengangkat alisnya dan bergerak seperti kilat. Alih-alih mengelak, itu menyerang ke jiwa-jiwa dan mulai melahap mereka seperti orang gila. Ini jelas bukan pertama kalinya orang tua itu berurusan dengan binatang buas ini, jadi dia tidak terkejut sama sekali. Orang tua itu memperhatikan ketika binatang itu melahap jiwa-jiwa. Setiap kali ia melahap jiwa itu akan menjadi sedikit lebih besar. Dengan tingkat kultivasinya, ia awalnya tidak cocok untuk Kilin ini sama sekali, tetapi ia berspesialisasi dalam pemurnian jiwa. Dengan bendera 10.000 jiwa, dia hampir tidak bisa memegang bendera sendiri. Tak lama kemudian tangan lelaki tua itu mulai bergerak sangat cepat. Dia membentuk segel yang berbeda. Segera darah mulai keluar dari pori-pori di tangannya. Ekspresinya berubah sangat serius dan kemudian bola darah muncul di depannya. Pria tua itu berteriak, pengorbanan darah. Tepat setelah dia selesai berbicara bola darah tiba-tiba meledak menjadi bintik yang tak terhitung jumlahnya dan menutupi seluruh area. Jiwa-jiwa yang ditelan oleh Kilin tiba-tiba mulai bergerak seolah-olah mereka baru saja menerima sejumlah besar makanan. Mereka berusaha meninggalkan tubuh Kilin. Ada sejumlah besar jiwa di luar yang menyerang Kilin di bawah komando jiwa utama. Jiwa Naschen Soul sebenarnya bisa menggunakan mantra untuk menyerang juga. Akibatnya auman datang dari dalam dan luar Kilin.
Namun Qilin tidak panik dan matanya masih dipenuhi dengan penghinaan. Qilin tiba-tiba mengeluarkan raungan ganas. Gas hitam keluar dari bendera emas dan membentuk binatang iblis lain. Kedua binatang iblis itu terlihat persis sama. Ekspresi pria tua itu menjadi jelek. Terakhir kali dia berkelahi dengan Qilin, dia dipaksa mundur ketika yang kedua keluar. Sekarang dia melihatnya lagi, ekspresinya menjadi suram. Dia membuka tasnya lagi dan cahaya hitam muncul di tangannya. Objek di dalam cahaya hitam adalah lonceng dengan pegangan kayu ungu yang memiliki beberapa ukiran rumit di atasnya. Aku menjual harta yang sangat langka untuk lonceng penyegel jiwa dari gunung penyegel jiwa ini, hanya untuk berurusan denganmu. Lalu dia mengguncang lonceng di tangannya. Saat lonceng berbunyi binatang buas berbentuk manusia dengan satu tanduk di kepala mereka muncul dan menyerbu ke arah Qilin. Kedua Qilin terus mengaum saat mereka terjebak. Lelaki tua itu menampakkan ekspresi gembira ketika dia fokus mengendalikan harta di tangannya. Namun tepat pada saat ini banyak gas hitam datang dari bendera dan Qilin ketiga muncul. Pria tua itu meraung frustrasi. Kali ini dia memberikan semuanya dan memaksa Qilin yang ketiga. Namun hari ini juga ketika dia merasakan yang paling tak berdaya. Awalnya dia berpikir bahwa hanya ada satu Qilin, tetapi ketika dia menggunakan bendera 10.000 jiwa untuk menjebak Qilin pertama, yang kedua keluar. Kali kedua dia datang dia kalah dari Qilin kedua. Untuk kunjungan ketiganya dia menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan lonceng tetapi menemukan bahwa ada Qilin ketiga. Akibatnya dia tidak bisa tidak berpikir bahwa setelah Qilin ketiga akan ada yang keempat, kelima, keenam. Tidak heran tidak ada yang bisa mengambil bendera ini setelah sangat lama di sini. Pria tua itu menghela nafas dan akan menyerah. Tapi rasa ilahi yang kuat tiba-tiba turun dari semua sisi. Ekspresi pria tua itu berubah. Dia sama sekali tidak bisa menolak akal ilahi ini. Dia hanya pernah merasakan ini ketika menghadapi leluhur formasi jiwa. Namun dibandingkan dengan saat itu, perasaan ini beberapa kali lebih kuat. Ini pasti leluhur formasi jiwa yang keluar dari pelatihan pintu tertutup. Pria tua itu bergetar dan dengan cepat berkata, murid Wudaoki menyambut leluhur. Saat akal ilahi yang kuat menyapu, Qilin ketiga mengeluarkan teriakan menyedihkan dan terperangkap oleh sinar cahaya hitam. Ia meraung saat berusaha membebaskan diri. Dengusan dingin datang dari kehampaan, lalu sebuah tangan raksasa tiba-tiba keluar dari kehampaan dan meraih ke arah bendera jiwa emas. Pada saat ini bendera jiwa emas mulai bergerak, kemudian 3 Qilin muncul dan menyerbu ke arah tangan. Mata ketiga Qilin itu ganas tapi ada sedikit ketakutan di dalamnya. Dengan satu tamparan dari tangan salah satu Qilin hancur menjadi fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang semuanya panik dan melarikan diri. 2 Qilin yang tersisa dengan cepat menerkam dan mulai bertarung. Dengusan dingin lainnya datang dari akal ilahi dan kemudian gas hitam datang dari segala arah. Gas hitam terkondensasi menjadi tombak hitam dan menusuk ke arah Qilin. Wang Lin tidak bisa berurusan dengan Qilin ini sebelumnya karena tingkat kultivasinya hanya pada tahap pertengahan Naschen Soul. Namun sekarang dia telah menembus tahap Naschen Soul ke tahap formasi jiwa. Jadi dia pada dasarnya adalah kultivator formasi jiwa tanpa domain. Meskipun dia lebih lemah dari para kultivator formasi jiwa normal, itu sudah lebih dari cukup untuk berurusan dengan Qilin ini. Raungan yang lebih kuat dari gabungan semua Qilin keluar dari bendera emas, dan bersamaan dengan itu muncul aura emas. Semua Qilin lainnya segera hancur menjadi fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya setelah mendengar raungan itu dan bergerak menuju aura emas. Saat Qilin hancur Wudaoki mengeluarkan erangan sengsara. Semua hartanya bertarung dengan Qilin, jadi dia terluka karena gelombang kejut Qilin yang hancur. Ketakutan, dia akan mundur untuk menghindar ketika sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Sosok itu menunjuk ke arahnya dan Wudaoki segera pingsan. Ketika Wang Lin berdiri di depan Wudaoki, dia mengulurkan tangan dan bendera jiwa Wudaoki dan lonceng kayu ungu terbang ke tangannya. Matanya berbinar ketika dia menatap bendera jiwa emas. Jadi ini adalah jiwa utama sebenarnya dari bendera jiwa ini. Qilin lainnya hanya komandannya. Setelah aura emas menyerap semua fragmen jiwa, itu mengeluarkan auman yang mengguncang seluruh gunung pemurnian jiwa. Qilin emas yang tampak benar-benar nyata tanpa ada petunjuk bahwa itu dibentuk oleh fragmen jiwa muncul di hadapan Wang Lin.